Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Saya atas nama Muhammad Senal Abidin, NIM 203100082, mahasiswa Institut Agama Islam Asadia Sengkang. Jadi video kali ini untuk memenuhi tugas kuliah yaitu bimbingan konseling atau BK. Dosen pengampu yaitu Gurta Samsul Alim Bahri, SPD, MPD. Jadi pembahasan ada 3. Yang pertama yaitu tujuan bimbingan konseling, yang kedua fungsi bimbingan konseling, yang ketiga asas-asas bimbingan konseling. Untuk lebih jelasnya silakan ikuti video kali hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu tujuan bimbingan dan konseling, 2 fungsi bimbingan dan konseling, 3 asas-asas bimbingan dan konseling. Baik, pertama tujuan bimbingan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Jadi yang bisa kita mengambil garis bawahi bahwa tujuan bimbingan konseling itu membantu untuk mengembangkan bakat, untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai tahap perkembangan, seperti di latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dan ekonomi. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu agar peserta didik dapat yang pertama mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Jadi tujuan bimbingan konseling ini, kita sebagai bimbingan konseling membantu semaksimal mungkin untuk mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Jadi yang poin kedua ini supaya kita bisa membantu supaya bisa memahami dirinya sendiri, apa-apa yang ada pada diri kita sendiri. Ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, membantu untuk lebih cepat untuk memahami lingkungannya dari segi lingkungannya. 4, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Kita mengatasi kesulitan dan kita dapat mencegah bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahannya yang terjadi dalam suatu peserta didik. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan minat dan bakat dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Di poin kelima ini, tujuan bimbingan konseling untuk mengatasi bagaimana caranya kita bisa mengatasi kesulitan dari peserta didik untuk menyalurkan kemampuannya, minat dan bakat dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Masuk di poin kedua yaitu fungsi bimbingan konseling. Ada beberapa di sini fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pencegahan, di mana fungsi pencegahan ini pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya. 2, fungsi pemahaman. Maksud dari fungsi pemahaman yaitu pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri siswa beserta permasalahannya dan lingkungannya. 3, fungsi pengentasan. Maksud dari fungsi pengentasan, apabila seorang siswa memahami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkannya, jadi siswa tersebut
pergi ke pembimbing atau konselor. 4. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu berarti memelihara segala sesuatu yang baik atau positif yang ada pada diri individu siswa. Yaitu kita terus memelihara poin-poin positif yang berada dalam poin ke siswa tersebut. Adapun yang kelima yaitu fungsi penyaluran. Setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing yang meliputi bakat, minat, kecepatan, cita-cita, dan lain sebagainya. 6. Fungsi penyelesaian. Dalam fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu terciptanya penyelesaian antara siswa dan lingkungannya. 7. Fungsi pengembangan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada para siswa untuk membantu para siswa dalam mengembangkan keseluruhannya potensinya secara lebih terarah. 8. Fungsi perbaikan, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada siswa yang untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. 9. Atau yang terakhir, fungsi advokasi, di mana fungsi advokasi ini melalui fungsi adalah membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingan yang kurang mendapatkan perhatian. Selanjutnya, di poin yang ketiga, yang pembahasan yang ketiga yaitu asas-asas bimbingan konseling. Ada beberapa asas-asas yang kami terahkan di PPT kami, PPT saya. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanannya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaan benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau kalian, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingannya atau untuk meminta jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga, asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik kalian maupun konselor harus bersifat terbuka. Maksudnya tidak ada tanda-tanda kerahasiaan antara siswa dan guru bimbingan konseling. Adapun yang keempat, asas kemandirian. Maksud dari asas kemandirian dalam memberikan layanan pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain. Yang keenam, yang kelima, yaitu asas alih tangan, di mana asas alih tangan ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas pembimbing dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu siswa atau kalian belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas atau guru bimbingan konseling ini memberikan kepada ahlinya. Adapun yang terakhir yaitu asas keahlian, di mana asas keahlian ini secara usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematis dan dengan mempergunakan teknik secara alat yang memadai. Terakhir yaitu sumber. Ada beberapa sumber yang kami masukkan di dalam PPT di video ini untuk menjadi rujukan bagi teman-teman sekalian untuk mencari lebih jelas lagi tentang tujuan bimbingan konseling, fungsi bimbingan konseling, dan asas-asas bimbingan konseling. Sekian video ini, semoga menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.